Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Anda menyaksikan video ini. Ketemu lagi dengan saya, Kisah Miaji, praktisi supranatural, advisor, intuisi dan astral, guru besar dari Paguyuban Asma Jati Kusuma. Kali ini sebenarnya saya lagi bersama Kusim ya. Kusim ini ya punya majelis sendiri juga sih sebenarnya. Ya udah banyak lah ya, cuman dia masih apa ya, masih kategorinya ya saya bilang tareko juga. Mudah-mudahan kali ini ya ada sesuatu yang bisa menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya mungkin yang bertanya-tanya tentang apa yang sering menjadi polemik sehari-hari atau di dalam kehidupan kita ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan edukasi buat teman-teman juga. Oke, monggo Mas Kosim. Ya Niki, ini ada istilah itu biar enak makan, enak tidur itu harus belajar dengan siapa tuh Ki? Masih juga ditanyain. Sebenarnya manusia itu sudah enak makan, sudah enak tidur. Ya kan itu sugihnya manusia itu kan enak makan, enak tidur, ya enak ke belakang. Ya kalau bisa makan nggak bisa ke belakang juga salah kan. Ya sudah makan harus juga bisa tidur ya. Ya fungsi awal dari manusia adalah ya makan, ya tidur, reproduksi ya. Ya semuanya melakukan aktivitas segala macam. Cuman memang ada amalan yang memang bisa membuatkan diri kita hidup enak makan, enak tidur lah bahasanya tuh. Jadi nyari kerja atau nyari uang itu tidak dari pagi ketemu pagi atau dari malam ketemu malam ya. Ya istilahnya Allah sudah ngatur sendiri bahwa matahari dan bulan atau siang dan malam itu tidak pernah bertemu. Tetapi jangan sampai kalian yang bertemu dari pagi sampai malam ketemunya di situ aja berputarnya. Amalan yang paling pas sebenarnya kembali kepada diri sendiri. Di dalam mengamalkan ini memang ya dibutuhkan kepasrahan ya. Ya tidak boleh marah, tidak boleh ngeluh, tidak boleh ngerundang, ya sering senyum, jadi vibrasinya juga bagus. Nah, amalannya sebenarnya paling gampang adalah pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saat kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim itu ya di dalam hati aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar kita menyebut nama Allah, ya, dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang pemimpin kami. Bismillahi akbar khariqul fajriyah. Zat sifatullah, di mana zat, di mana sifat, disitulah aku berdiri. Insya Allah kalau amalan ini sering-sering dibaca, ya enak makan, ya enak tidur. Paham amalan ini? Ya. Jadi istilahnya amalan ini sering diamalin oleh para wali ya, khususnya para wali. Nah, cuman ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman juga yang memang yang hadir di sini ya bisa untuk lebih mudah ya dalam mencari uang, dalam mencari rezeki, juga tidak kesulitan ekonomi ya. Dan zaman sekarang ini memang lagi menghadapi krisis ya. Kita ini lagi masuk krisis di 2025 ya. 2025 itu krisis banget. Ya mudah-mudahan kalau dari sekarang kita sering mengamalkan amalan ini, insya Allah dimudahkan jalannya. Oke. Cara pengamalannya itu Ki habis apa sholat? Ya diamalin aja terus-terusan. Terus berapa kali? Ya kalau berapa kalinya itu ya sebaiknya bacanya 7 kali ya. 7 kali karena lapisan-lapisan hijab itu cuma ada 7 ya. Sebenarnya cuma 3 ya.
3 kali cukup, karena 3 kali itu kan kita kalau di dalam energi ya, ilmu energi kuantum, kita kan ada yang namanya cipta karsa, cipta rasa, dan cipta karya. Manusia itu cuma hanya berkutat di situ, tapi kalau dengan amalan ini, jadi istilahnya inilah triloka buana manusia, yang memang kalau dia bisa mengolah energi ini dan dibarengi dengan amalan ini, ya insya Allah ya lebih mudah. Jadi, bacaannya begitu ya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, khariqul fajriyah, zat sifatullah, di mana zat, di mana sifat, di situlah aku berdiri, karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Insya Allah itu bisa membantu. Ya, apalagi ya mudah-mudahan itu bisa membuka jalan lah ya. Kembali kepada manusia itu kan ada sebelah kanan, ada sebelah kiri, jadi tidak boleh ditinggal yang kanan aja atau yang kiri ada. Syahadat juga begitu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat tauhid juga la ilaha illallah muhammadar rasulullah, nggak bisa la ilaha illallah aja tanpa muhammadar rasulullah, karena ini menyangkut konsep agama ya. Soal kamu tidak meyakini atau meyakini itu sekarapmu, tapi ini konsep agama yang memang mau tidak mau ya, karena kita pemeluk agama Islam ya kita akui gitu. Jadi dalam mengirim afirmasi, bermanifestasi, ya kita harus melihat ya pas semula jadinya itu enggak ya, asal muasal, maka disitulah disebut zat sifatullah, di mana zat, di mana sifat, disitulah aku berdiri, karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Benar kan? Nggak ada ya selain itu udah satu konsep. Soal nanti konsep itu dihancurkan lagi, membuat satu konsep lagi, ya itu terserah dengan metodologi yang lain-lain, dengan cara yang lain-lain lagi. Silahkan aja, sah-sah saja. Ya. Oke, apa malih? Jadi saya belum baca itu. Apa itu? Apa? Jadi memang alam pewayangan itu dulunya memang ada itu tuh ya. Ya ada lah. Jadi itu bukan dongeng tuh ya. Gini, kita ini kan tinggal di satu wilayah yang memang mitologi ya. Mitologi ya, memang kita berdiri di atas mitos ya. Tetapi ya kita juga harus apa ya, pencapaian spiritual itu dengan harus kesadaran murni. Jadi juga tidak menerima langsung atau ditelan mentah-mentah, juga tidak. Jadi kita harus smart lah ya dalam berspiritual. Selalu Aki ngomong, pintarlah sedikit dalam berspiritual. Ya. Oke lah kalau itu ini. Tapi memang ya, karena Aki ini orang Jawa, ya memang banyak yang namanya sanepo atau filosofi-filosofi yang memang mengedukasi ya untuk apa ya, untuk hidup di dunia ya. Jadi oh ini kalau punya masalah ini loh solusinya, itu memang adanya di Jawa ya, dengan filosofinya, dengan budayanya, dengan mitologinya ya, dengan segala macam keilmuannya ya, kita bisa belajar dari situ. Karena memang saya juga termasuk ya masih mendalam ini, masih belajar juga. Tapi ingat ya, jangan terima mentah-mentah. Ya, tapi memang itulah budaya-budaya tertinggi kita. Oke, kembali. Ya, memang terjadi ya. Iya, ya termasuk Hana Caraka itu ya. Itu Hono Coroko itu kalau kita benar-benar mengamalkannya, ya sebenarnya itu mantra yang luar biasa ya, japa mantra yang sangat luar biasa. Ya dari awal sampai akhir dan dari akhir sampai awal, kalau dibolak-balik kita mengamalkannya, ya memang apa ya, kalau orang yang niat jahat sama kita, ya dia udah hancur duluan. Ini keilmuan Jawa itu memang luar biasa. Cukup Hono Coroko aja yang mengamalkannya, itu sudah untuk bisa menjadi benteng ya bagi diri dia. Ya, ini kembali kepada keyakinan.
keyakinan masing-masing ya. Jadi tidak boleh saling menyalahkan keyakinan orang lain ya. Dan dalam taraf pembelajaran spiritual itu ya kita harus menerima ya metodologi orang ya. Saya juga kadang-kadang masih kangen juga dengan mantra-mantra kuno kadang-kadang ya, dengan Pini Sepuh juga kalau ngobrol istilahnya kalau malam ya, semakin malam malah kadang-kadang semakin seru ya. Oke, itu kan saya pernah ada tanya begini. Kalau zaman dulu itu kan dewa dengan dewa itu kan ada istilahnya itu ada kayangan ya. Iya. Kayangan itu kan tempatnya itu lebih dari itu dengan surga itu sama nggak? Beda ya, gini. Aki mengatakan kita hidup ini aja di alam sekuler ya. Selalu lagi bilang kita hidup di alam sekuler. Nah yang disebut alam dewa atau segala macam itu alam rahasia loh ya. Di alam rahasia itu memang ya supernatural ya, supranaturalnya itu sangat berbeda dengan di alam sekuler. Tetapi kalau mereka yang dari alam rahasia itu masuk ke dalam alam sekuler, mereka kena hukum yang namanya tekanan langit dan bumi. Jadi ilmu mereka tidak bisa maksimal di dalam alam sekuler. Gitu. Mereka hanya bisa maksimal di alam rahasia itu sendiri. Nah, sedangkan alam surga itu tersendiri lagi. Alam surgawi namanya itu tersendiri. Jadi masih banyak alam-alam yang lain gitu ya. Tuh. Masih banyak alam-alam yang lain. Jadi kalau ini alam sekuler ini memang sebenarnya di sini memang istilah apa ya, masih banyak penderitaan ya. Ya kayaknya susah banget, orang ada yang kesusah-susahan, ada yang sakit, ada yang apa, kayak masih ya penderitaan ya. Sebenarnya di alam sekuler ini penderitaan itu ya kembali kepada diri kita sendiri yang membuat, bukan orang lain. Makanya saya bilang kan selalu jangan pernah ngomel, jangan pernah ngeluh, ya selalu pertahankan vibrasi yang baik ya. Untuk diri kita gelombangnya akan baik, kita akan menyebabkan ya kita energi kita semakin meningkat. Nah, semakin kita meningkat itu kita bisa menembus alam-alam rahasia yang lain. Banyak alam-alam rahasia yang lain. Nah, memang dalam pencarian sumber daya yang seperti itu, sumber daya spiritual, ya harus rajin-rajin mengolahnya sih sebenarnya ya. Tidak cuma belajar terus ditinggal itu kan ya tidak konsisten namanya ya. Jadi kalau mau kaya sebenarnya paling gampang karena kita ini hidup di alam materi ya. Jadi kita tidak terfokus mencari materi. Tuh. Karena materi sudah dicukupi. Cuman kitanya tidak menggunakan tools-tools yang memang Allah sudah berikan kepada kita, itu yang disebut anugerah. Apa aja anugerah itu? Ya sakit itu anugerah. Kamu merasa sial itu anugerah. Tidak boleh, oh sial enggak. Itu anugerah dan itu harus disyukuri. Baik buruk itu harus disyukuri. Kalau kamu mengatakan bahwa itu segala sesuatu yang terjadi kepada dirimu itu anugerah, maka sebenarnya kamu adalah orang yang dirahmatin Allah. Apa sih yang dimaksud rahmat itu? Rahman dan Rahim. Allah yang orang-orang yang mendapatkan rahmannya Allah dan mendapatkan rahimnya dari Allah. Jadi segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu anugerah itu. Anugerah apapun yang diberikan. Baik itu berupa sakit. Iya baik itu baik ya, baik itu buruk ya, itu anugerah. Jadi tidak ada sebenarnya yang tidak anugerah. Maka kalau kita pengen cepat ya memiliki sesuatu yang kita ingini, ya nyatakan dulu bahwa segala sesuatu itu ya anugerah. Pagi dengan senyum, ya bangun tidur itu senyum, ya sebelum telapak kaki menyentuh lantai itu dengan senyum, baca Fatihah dulu untuk diri sendiri, tawasulin, ya kan? Itu anugerah semuanya. Minimal ya 40 kali senyum lah, satu senyum itu 20 detik coba. Jadi kalau Aki biasanya kalau itu ya senyum dari jam 3 sudah senyum. Sampai sholat juga masih senyum lah ya, senyum. Dalam keadaan senyum. Kan tidak membatalkan sholat tuh, senyum. Ya. Daripada sholat cepet-cepet pikirin banyak pusing atau segala macam tentang dunia lah, dunia materi.
ya kita senyumin aja. Karena itu anugerah dan itu harus disyukuri. Ya. Tuh. Ya, apabila kita sering mensyukuri anugerah yang diberikan Allah, ya sebenarnya kita nikmatnya akan ditambah-tambah sama Allah. Ya kan? Mungkin ini video yang paling panjang ya obrolan ini ya. Mungkin nanti saya akan potong-potong aja. Buat teman-teman yang ingin komen, silakan komennya di bawah ya. Sebagai masukan, ingin bertanya apa, silakan masukkan. Ya, salam rahayu, rahayu, rahayu dari Kisah Ngaji.